Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Sintorahni, NIM V10 277 dari D3 Perpustakaan kelas A. Ingin mereview buku yang berjudul Promise. Buku Promise ini ditulis oleh Dwita Sari, penyunting Fitria Desriana, pendesain sampul screenplay, penata letak Dewiki, penerbit Lovable, tahun 2016, di alamat Jalan Kebagusan 3, Komplek Nuansa Kebagusan 99 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Pada tahun 2016, halaman 232 halaman. Buku ini ditulis untuk membuka pandangan kita dalam pergaulan. Lingkungan yang berbuka akan membuat sikap seseorang manusia pasti akan berubah-ubah. Namun dalam sebuah persahabatan yang terpenting kita dalam menjalani merasa nyaman walau banyak rintangan yang ada. Sudah pasti juga semua manusia mempunyai sifat yang positif dan negatif, dan bagaimana kita saling mengingatkan dan mengambil hikmah di setiap tindakan. Begitu pula dalam sebuah hubungan percintaan. Yang pertama, ini menceritakan tentang Rahman. Rahman yang merupakan anak pemilik pesantren yang cukup terkenal di Jogja. Ia sebenarnya ingin bersekolah di pesantren, tapi ia menolak. Rahman mempunyai teman yang bernama Aji. Mereka sudah bersahabatan yang lumayan lama. Karena itu mereka sangat dekat. Rahman mempunyai karakter yang lugu dan sederhana. Sedangkan sahabatnya Aji memiliki sifat yang jauh lebih berbeda daripada Rahman. Dia mengubah sahabatnya. Ia ingin Rahman merasakan keindahan rasa cinta itu. Dan Aji menginginkan bahwa Rahman mempunyai pacar seperti dirinya. Tapi secara halus Rahman menolak itu. Pada suatu hari sepulang dari sekolah, Aji dan Rahman sedang berbincang-bincang. Lagi-lagi kali ini Aji mencoba untuk membujuk Rahman agar merubah dirinya yang terlalu desa atau kampungan. Sampai mereka berjalan ke lingkungan pesantren. Sepanjang perjalanan menuju rumah Rahman, Aji selalu melirik kepada para santriwati yang sedang berjalan. Tetapi para santriwati tidak sama sekali meliriknya dan malah memperhatikan Rahman, termasuk salah satu santriwati yang paling cantik di pesantren itu yang bernama Salsabila. Rahman masuk ke dalam rumahnya untuk pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi mengantarkan Aji pulang. Ketika sampai di luar rumah, tidak melihat Aji. Ia malah melihat bayangan putih di bawah pohon beringin. Rahman benar-benar kaget, dan ternyata itu adalah Salsabila. Salsabila bilang kalau Rahman ingin mengirimkan surat padanya dan mengajak ketemuan. Makanya ia datang kemari. Dalam hati Rahman menyumpahi Aji karena ini adalah ulah Aji. Ternyata bapak dari Rahman memperhatikan Rahman dari teras rumahnya. Dan tiba-tiba Aji muncul. Lalu Rahman mengantarkan Aji pulang ke rumahnya menggunakan sepeda ontel. Sampai di rumah Aji memberikan sebuah kaset. Kaset itu berisi video porno. Aji menyarankan kepada Rahman untuk menonton kaset tersebut. Sampai di kamar, rasa penasaran Rahman sangat besar. Imannya sudah tidak tahan lagi. Ketika menghidupkan kasetnya, ternyata lampu mati. Keesokan harinya, Bapak Rahman sangat marah. Ia tidak menyangka kalau anaknya bisa sedemikian gila. Karena tidak hati-hati, Rahman menyimpan kaset yang diberikan Aji, maka bapaknya mengetahui hal tersebut dan berencana untuk menikahkan Rahman. Semenjak kejadian itu, Aji tidak pernah nampak lagi batang hidungnya. 18 kemudian, Rahman sekarang sudah ada di Milan. Ia kuliah di salah satu universitas terkenal di Milan. Awalnya Bapak Rahman tidak setuju, tapi karena diyakinkan oleh Rahman, akhirnya ia setuju menimba ilmu di Milan. Rahman mempunyai dua sahabat yang belakangan 18 bulan ini dekat dengan
Rahman. Namanya adalah Moza dan Beto, yang keduanya adalah orang Indonesia. Dari awal bertemu dengan Rahman, Moza sudah menyimpan perasaan yang lebih terhadap Rahman. Moza sempat mengutarakan perasaannya, tapi tidak pernah dijawab oleh Rahman. Sudah 18 bulan Rahman tidak bertemu dengan Aji. Entah kemana sahabatnya itu. Sampai suatu hari Aji bertemu Rahman di Milan dan mengajak Rahman berkeliling studio foto di tempat Aji bekerja. Aji mengundang Rahman dan Moza untuk mendatangi sekaligus menemani Aji untuk melamar calon istrinya. Mereka makan malam di suatu restoran yang ternama. Sebelum calon istri Aji datang, Aji memberikan surat yang dititipkan Salsabila padanya. Moza sangat kaget, dan tunangan Aji adalah orang yang selama ini dicari oleh Rahman di Milan. Tapi orang itu tidak peduli pada Rahman. Rahman sangat kecewa dan memutuskan pulang ke tanah air Indonesia, yaitu Indonesia. Kelebihan novel tersebut adalah memberikan sentuhan yang berbeda dengan novel dan drama film percintaan lainnya. Novel dan film Promise ini memberikan sentuhan yang berbeda dengan melakukan syuting di 3 negara, yaitu Yogyakarta, Turki, dan Milan. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana sebuah novel yang panjang dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk dibaca dituangkan ke dalam sebuah film yang berdurasi terbatas. Artinya tidak memungkinkan semua hal atau peristiwa di dalam novel dapat dituangkan dalam film, mengingat di dalam cerita tersebut menggunakan 3 latar negara yang berbeda sekaligus. Novel Promise ini ditulis dengan bahasa yang indah dan sederhana. Alur ceritanya tersusun rapi dan membuat penasaran. Novel ini sangat cocok untuk kawula muda yang sedang dirandung asmara. Romantisme cerita diangkat di setiap bagian cerita, juga dideskripsikan tokoh dan gerak-geriknya yang menarik. Sayang, penekanan perasaan tokoh membuat pembaca merasa ada pengulangan, dan pengulangan itu terjadi beberapa kali hingga alur ceritanya mudah ditebak. Sebagai novel young adult, Promise menawarkan tema persahabatan yang harus dipertahankan dalam terjangan konflik yang beragam. Bukan hanya masalah cinta terselubung, tapi juga masalah dari luar yang sangat kompleks. Novel ini menggunakan POV orang ketiga secara bergantian antara Rahman, Moza, dan Aji. Plot yang rapi menyelubungi tiap tokoh membuat terbawa dalam suasana yang diceritakan. Buku ini juga mengajarkan bahwa hidup adalah pilihan, memilih untuk ke arah yang lebih baik atau buruk. Berteman dengan siapapun sangat dianjurkan. Baik buruk manusia pasti ada. Bagaimana kita memilih antara yang baik dan yang buruk terserah kita. Begitupun untuk masa depan, meninggalkan tanggung jawab dan orang tersayang yang dilakukan demi cita-cita walaupun itu berat. Buku ini mengajarkan kita untuk berpikir dewasa dalam kehidupan, percintaan, dan perilaku. Semua termuat dalam Promise. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.